Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iston Wijaya Utama dari Prodi PSDKU Kewirausahaan Universitas Bina Nusantara Kampus Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait dengan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yakni Omnichannel and Retailing. Pada mata kuliah ini terdapat 3 capaian pembelajaran. Pertama adalah kemampuan untuk menjelaskan konsep bisnis, bisnis proses, dan juga bisnis function. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengaplikasikan risiko bisnis analisis dalam pembuatan keputusan. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengartikulasikan bagaimana strategi development dalam internal perusahaan dalam kaitannya untuk bisnis sustainability. Topik yang akan saya jelaskan adalah terkait dengan the future in omnichannel retailing. Kemudian, pada proses pembelajaran ini, saya menggunakan 3 metode pendekatan. Yang pertama adalah delivery, bagaimana proses penyampaian materi itu disampaikan. Yang kedua terkait dengan interaction, yakni bagaimana proses interaksi, proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Dan yang terakhir adalah terkait dengan assessment, yaitu bagaimana menilai terkait dengan capaian pembelajaran yang terjadi pada topik di sesi tersebut. Berikut ini juga disampaikan terkait dengan video proses pembelajaran tersebut. Selamat menikmati dan terima kasih. Ya, di kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dulu ya di sesi yang terakhir ini. Kita akan mencoba masuk ke minggu ke-25 dan 26 di sini dengan topik kita berbicara terkait dengan the futures in omnichannel retailing. Jadi kira-kira menurut dari rekan-rekan semua, kalau kita berbicara terkait dengan masa depan dari omnichannel itu seperti apa ya kira-kira ya? Apakah pemanfaatan teknologinya menjadi lebih lagi? Atau misalnya justru kita bicara Pak, semakin menantang Pak, seperti itu. Kira-kira dari pendapat teman-teman gimana? Dari Jansen mungkin seperti apa Jansen? Semakin challenging ya future-nya ya. More challenging. Kenapa kira-kira semakin menantang? Competition. Oke. Baik. Thank you Jansen untuk inputnya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara terkait dengan masa depan dari omnichannel itu sendiri, betul kita bicaranya adalah terkait dengan tantangannya ya, salah satunya ya. Kenapa tantangannya? Karena semua perusahaan, semua bisnis itu semua sudah menggunakan yang namanya teknologi. Jadi kalau kita bicara terkait dengan teknologi ya otomatis tingkat persaingan atau kompetisi di industrinya akan semakin menantang. Nah, ini akan kita coba lihat satu persatu di dalamnya. Sebelumnya saya ingatkan kembali, ini adalah buku yang kita gunakan pada mata kuliah ini, Marketing Channel Strategy and Omnichannel Approach, ditulis oleh Robert Palmetier, Eugene Sivadas, dan teman-temannya tahun 2020. Masih relevan dengan kondisi sekarang. Lalu ini adalah capaian pembelajaran yang akan kita capai di semester ini. Untuk sesi ini adalah yang CILO 3, Course Intended Learning Outcome 3, di mana ability to articulate internal development strategies for sustainability business gitu ya. Masih erat kaitannya bagaimana mengartikulasi resources kita ya di internal untuk sustainability business. Nah, ini tadi ya seperti yang disampaikan oleh Jansen bahwa yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi. Apalagi sekarang di era teknologi, suka nggak suka, mau tidak mau ya kita harus bicaranya terkait dengan perubahan itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa bentuk perubahan ya kalau kita bicara terkait dengan omni, di mana kalau kita ingin tujuan akhirnya terkait dengan perusahaan ya. Perusahaan tujuan akhirnya jelas kita bicaranya kepuasan dari si konsumen. Nah, oleh karena itu, karena kita ingin kepuasan konsumen, maka kalau kita tarik ke belakang,
ini kita bicaranya terkait dengan how we satisfy dari si needs consumer itu sendiri. Oleh karena itu, di sini ada beberapa hasil wawancara ya secara mendalam dari sebuah perusahaan di mana peran dari physical stores itu sendiri di masa yang akan datang justru semakin dituntut. Dituntutnya seperti apa? Seperti ini misalnya, harus bisa memberikan pengalaman yang baik bagi si konsumen. Karena konsumen bisa puas jika dia memiliki pengalaman yang baik. Lalu selanjutnya kita bicaranya bagaimana si physical stores ini bisa memberikan yang namanya pengalaman, dalam hal ini kemampuan panca indera dari manusia atau si konsumennya itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya panca indera ini tadi itu memiliki pengaruh ya. Panca indera memiliki pengaruh terhadap yang namanya experience dari si pelanggannya itu sendiri. Saya ada yang namanya penelitian, kebetulan juga sama tapi di bidang F&B, industrinya. Industri F&B ini saya mencoba untuk melihat dari sensori 5 panca indera manusia itu sendiri yang memiliki pengaruh terhadap experience positif ya bagi si konsumen itu adalah dalam hal ini penglihatan, penciuman dan juga pendengarannya. Kenapa? Karena yang berbicara terkait dengan makanan mau nggak mau ya indera penciuman juga sangat ditentukan. Makanya kalau kita berbicara terkait dengan katakanlah bioskop identik dengan aroma apa? Popcorn, exactly. Ya, sangat identik dengan aroma popcorn. Kenapa? Supaya kita bicaranya terkait dengan mindset. Sudah disetting. Atau misalnya ketika kita menyium aroma yang kurang sedap, ya mungkin aroma sampah dan sebagainya, itu biasanya identik dengan tempat apa ya? Ya betul, pasar tradisional. Makanya pasar tradisional di kita justru, tapi lucu ya, ada salah satu pengalaman penelitian juga dari seorang dosen di BINUS. Kenapa sih yang namanya ibu-ibu yang usianya let's say 30-40 tahunan, mereka masih suka melakukan belanja ke pasar tradisional gitu? Ternyata salah satu alasannya adalah karena aroma pasar tradisionalnya itu sendiri, yang mungkin aromanya kurang sedap, terus kemudian bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan sebagainya. Tapi justru itu yang kadang dalam tanda petik quote and quote kayak semacam dicari. Makanya mereka selalu senantiasa datang ke pasar tradisional dan seterusnya. Nah ini ya terkait dengan pola pikir dan nanti terkait dengan top of mind kita, terkait dengan persepsi kita. Kayak tadi misalnya kalau cium aroma kayak semacam popcorn, kita selalu ingat dengan bioskop. Atau mungkin ketika kita datang, nah inilah akhirnya physical store ini kita perlu untuk bangkitkan dari sisi multiple sensori yang ada di manusia itu sendiri. Lalu selanjutnya kita bisa lihat bahwa peran dari physical store sendiri di retail, dia sebagai tempat untuk saling interaksi, di mana dia bisa komunikasi, dia bisa dalam tanda petik kayak semacam healing gitu ya. Karena kan orang kadang healingnya ngapain? Healingnya belanja, jalan-jalan gitu. Meskipun cuma window shopping. Kayak istri saya tuh kadang gitu, tiap mungkin sebulan 2 kali ya, ngajak keluar. Karena bosan kan, ibu rumah tangga, cuman kerjaannya mungkin masak, ngurus anak, bosan gitu. Otomatis apa? Otomatis ya ini, ngajak jalan-jalan, entah itu mungkin ke toko mana, atau mungkin datang ke tempat belanja, cuma mungkin belanja kecil-kecil gitu. Tapi paling enggak dia bisa mendapatkan semacam pengalaman, mengunjungi toko yang baru gitu, mendapatkan experience. Oleh karena itu makanya peran dari si physical stores ini sendiri sekarang menjadi lebih kuat. Meskipun di era yang namanya kita bicaranya di era kayak semacam teknologi, tapi tetap membutuhkan yang namanya sentuhan fisik dari interaksinya itu sendiri.
Nextnya ini ya, kita bicaranya terkait dengan bentuk-bentuk pengembangan yang dilakukan ketika terjadi di ini Omninya sendiri. Jadi sekarang yang namanya pembayaran, yang namanya kita melakukan transaksi itu sudah banyak yang namanya contactless. Contactless itu artinya ya kita sudah tidak lagi membutuhkan yang namanya kasir. Bisa kalian bayangkan nanti di Amerika sudah banyak sih ya toko-toko retail itu sudah tidak lagi menggunakan yang namanya kasir. Kenapa? Karena mereka bicaranya kan ke sini ya, efisiensi ya. Efisiensi. Nah ini, jadi pentingnya kita bisa meningkatkan efisiensi dan productivity. Ini ya teman-teman ya, harus kalian ingat. Sebuah perusahaan itu tuntutannya dua. Di satu sisi dia harus bisa meningkatkan profitnya melalui efisiensi. Di sisi lainnya, supaya profitnya juga bisa meningkat, productivity-nya harus juga ditingkatkan. Salah satu efisiensinya dengan menggunakan teknologi. Teknologinya apa? Salah satunya ini, contactless payment. Sama halnya kalau kita bicara dulu ada jasa marga, di gardu-gardu exit itu ada orangnya kan. Sekarang cuma ada berapa orang? Paling cuma 1-2 orang, itu pun cuma operator. Operator jika terjadi kendala, jika misalnya ada yang saldonya kurang dan seterusnya. Jadi hanya bisa dibutuhkan mungkin 2-3 orang. Bisa kalian bayangkan tingkat efisiensi yang ditimbulkan dengan adanya contactless payment ini tadi. Nextnya juga ada yang namanya mungkin kios. Ini juga sama, mirip-mirip dengan contactless payment. Dan juga ada yang namanya virtual mirror. Mungkin di Indonesia belum terlalu familiar terkait dengan virtual mirror ini. Tapi virtual mirror ini bisa juga digunakan ketika misalnya kalian datang ke sebuah toko fashion gitu ya. Dimana toko fashion ini kalian tidak harus satu mungkin cari tempat fitting roomnya di mana. Dua juga ketika misalnya fitting roomnya terjadi antrian, maka ini bisa menjadi solusi bagi perusahaan untuk bisa menghadirkan pengalaman-pengalaman yang baik serta meningkatkan yang namanya kepuasan dari si konsumen itu sendiri. Jadi inilah pentingnya ketika kita bicara terkait dengan virtual mirror ini. Dan belum lagi ketika kita bicara waktu ya. Ketika orang mencoba baju atau celana, dia kan biasanya mengambil 2-3 sesuai dengan ukuran ya. Karena biasanya beda merek, ngambil ukuran sama yang biasa dia gunakan, itu biasanya beda. Mungkin bedanya 1-2 cm gitu. Sehingga akhirnya ini bisa banyak sekali menghemat waktu dari si konsumen. Nextnya ini masih sama, ada yang namanya QR code atau lebih dikenal sekarang dengan menggunakan kris. Ada yang pernah baca nggak di berita bahwa ternyata penggunaan kris di Indonesia, kita bicara QRIS ya, itu meningkatnya tajam. Artinya apa? Artinya pembayaran dengan menggunakan QR code ini tadi itu sudah mengalami peningkatan yang luar biasa. Dan namanya kita bicara generasi itu sudah banyak yang menggunakan, baik itu mungkin dari generasi Y seperti saya, generasi Z seperti kalian gitu ya, yang sudah mulai banyak melakukan transaksi, ini sudah banyak digunakan. Begitu juga kalau kita bicara terkait dengan misalnya kalian beli produk, itu kan biasanya suka ada barcode ya di belakangnya ya. Nah ini juga salah satu cara untuk bisa meningkatkan yang namanya efisiensi dari perusahaan itu sendiri. Lalu ini juga ada teknologi AR dan VR, AR VR, ini juga sudah banyak digunakan, terutama kalau misalnya kayak semacam ngasih hadiah gitu ya untuk mainan FMCG itu sudah banyak menggunakan terkait dengan ini.
Atau bisa juga ketika misalnya perusahaan properti. Di Indonesia tuh saya pernah kebetulan ketemu dengan salah satu pengembang AR VR ini. Dia bekerja sama dengan salah satu developer properti. Developer properti kan kalau kalian tahu yang namanya pameran itu kan selalu ada rumah rumah maket ya. Bentuk rumahnya seperti apa, dimensinya apa, bahannya apa saja dan sebagainya. Tapi kalian cuma bisa melihat that's it gitu. Nah, dengan adanya bantuan AR VR ini, justru si konsumen bisa seolah-olah merasakan secara langsung bentuk rumahnya seperti apa namanya dindingnya kayak gimana, ruangan per ruangannya seperti apa dan lain sebagainya, sehingga bisa juga meningkatkan experience untuk meningkatkan kepuasan dan probability untuk membelinya menjadi semakin lebih besar. Dan itu juga kebetulan sudah dilakukan sama perusahaan teman saya itu sendiri. Dia sudah membuat survei, satu yang nggak pakai dan satu lagi yang pakai gitu. Nah, dengan adanya AR VR ini membantu para sales ya mungkin ya bahasa gampangnya, para sales untuk berjualan si propertinya itu tadi. Dan jika dulu mungkin butuh area yang cukup besar, maka cukup areanya sekarang kecil saja dengan bantuan alat untuk AR VR-nya itu sudah bisa merepresentasikan dari si bentuk rumahnya itu sendiri. Itu ya. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya ketika kita bicaranya omnichannel di masa depan, tadi sudah saya tekankan terkait dengan pentingnya customer service. Customer service ini dia harus juga paham di manakah lokasi konsumen tersebut melakukan transaksi atau berinteraksi dengan si perusahaan atau pemilik brand. Sehingga ini perannya menjadi semakin sentral. Dan kalau kita bicaranya omni, kita bicara experience tadi, maka bagaimana kita bisa mendesain si experience itu tadi dan juga bisa menyampaikannya kepada konsumen tersebut menjadi lebih baik lagi. Jadi dua hal penting inilah yang akhirnya perlu untuk mendapatkan perhatian jika kita ingin mendevelop omnichannel bagi perusahaan kita. Itu ya. Nextnya kita bicaranya terkait dengan konsumen. Kalau tadi dari sisi perusahaan, di mana kita harus mendevelop customer service dan juga mendevelop terkait dengan experience. Nextnya kita bicara konsumen. Kenapa? Karena konsumen ini adalah merupakan ujung dari kita melakukan yang tadi dua hal tersebut ya. Kita harus melihat terkait dengan ekspektasi konsumen. Konsumen sekarang lebih demanding, ekspektasinya lebih tinggi. Oleh karena itu perlu kita pahami terkait dengan kebutuhannya dia seperti apa, harapan dia seperti apa. Karena apa? Karena ketika kita bicara kepuasan, menurut kalian kepuasan itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kenapa konsumen dikatakan dia puas atau dia tidak puas? Terjadi ketika apa sih konsumen puas itu? Sorry. Ya, kira-kira apa? Sorry? Mau datang lagi. Oke, konsumen puas jika mau datang lagi. Yang lainnya? Konsumen itu dikatakan puas jika apa sih? Atau mungkin kebalikannya, konsumen tidak puas karena apa ya gitu. Tristan mau say something? Kayaknya mau. Yap. Ratingnya tinggi. Maka konsumen tersebut puas. Atau dia datang kembali, atau mungkin juga bisa membeli produknya lagi gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari implementasinya ya, atau aplikasinya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan kepuasan, ini adalah ketika ekspektasi itu lebih besar terkait dengan yang aktualnya. Jadi ketika konsumen itu harapan atau ekspektasi terhadap suatu produk itu
yang dirasakan melebihi, maka dia akan merasakan puas terhadap layanan, puas terhadap produknya. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Tristan dan juga rekannya, bahwa dia akan datang lagi, dia akan membeli lagi, dia akan mungkin bisa merekomendasikan produk tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena harapannya sudah dipenuhi oleh produk atau jasa yang dia sudah rasakan. Next, kita bicaranya teknologi barrier. Kenapa sih yang namanya teknologi ini menjadi sebuah halangan bagi pengembangan perusahaan? Kenapa dia bukan menjadi peluang gitu ya? Ada yang mau coba membantu mungkin terkait dengan teknologi barrier ini? Kenapa teknologi barrier menjadi hambatan ya, bukan menjadi kayak semacam peluang? Bukannya kalau kita bicara teknologi pasti membantu gitu ya. Kenapa ini menjadi halangan malah bagi perusahaan? Ada yang mau coba saran? Javier mungkin, gimana Javier terkait teknologi barrier? Silakan Javier. No clue. Baik, yang lainnya mungkin silakan terkait teknologi barrier. Ada yang mau disampaikan? Jansen lagi mungkin. Teknologi barrier gimana Jansen? Soalnya kalau menurut saya kalau Ya. teknologi itu tuh kan nggak semua bisa menembus itu. Saya kan kalau namanya teknologi pasti ada proses yang rumit gitu ya. Iya, ada prosesnya betul. Gitu. Jadi kalau buat perusahaan mah justru bukannya malah ngebantu, malah bikin repot. Iya ya. Iya betul. Jadi ketika kita bicara teknologi, kita bicara lagi ke konsumen ya, atau terkait dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, ketika kita mau mengimplementasi teknologi baru atau mengadopsi teknologi baru, maka perlu kita perhatikan misalnya terkait dengan sales channel kita. Sales channel kita, apakah resourcesnya di setiap cabang ini sudah mumpuni atau sudah mampu ketika kita mengadop teknologi baru? Atau bicara terkait dengan ERP, Enterprise Resource Planning, terkait dengan teknologi data integrasinya. Apakah data integrasi ini sudah sesuai belum dengan bisnis proses yang ada di perusahaan? Seberapa besar custom yang bisa dilakukan oleh ERP sistem ini? Karena di beberapa perusahaan yang sudah mendevelop ini, mereka biasanya sistemnya kayak semacam plug and play. Kalian beli, kalian install, ya kalian pakai, selesai. Tanpa memperhatikan bisnis proses di perusahaan. Padahal bisnis proses di setiap perusahaan itu unik ya. Tidak semuanya dipukul rata prosesnya sama, bisnis prosesnya. Step-stepnya, activity-nya dipukul rata sama, padahal enggak. Oleh karena itulah pentingnya ketika kalian nanti mendevelop atau mengadop sebuah ERP di dalam perusahaan Anda, pastikan si ERP ini bisa disesuaikan atau di-adjust atau bahkan bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Anda. Karena jangan sampai, ini cukup mahal soalnya biayanya teman-teman, si ERP ini. Begitu juga CRM, sosial media, dan juga pasar itu sendiri. Bisa dibayangkan kalau sosial media satu perusahaan dia masuk ada Twitter, sekarang X ya namanya ya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, masing-masing mereka buka akun, bisa dibayangin punya berapa tab gitu di layar komputernya mereka. Makanya beberapa perusahaan dia mendevelop yang namanya social media integration. Jadi dalam satu layar itu sudah terbagi-bagi ke dalam beberapa jenis sosial media dan mereka bisa melakukan kayak semacam notif, kasih di tik gitu ya. Kalau di email tuh ada read unread. Nah, di sosial media juga ada yang mengembangkan itu bisa di tik read unread. Jadi sehingga kalau sudah dibalas sama temannya, karena kan agentnya banyak ya. Biasanya dalam satu departemen mungkin ada 4-5 orang yang menghandle sosial media. Ketika temannya udah balas, maka temannya tidak perlu lagi membalas. Itu ada di sininya. Jadi makanya inilah pentingnya terkait dengan teknologi ini, kita harus pilih-pilih dulu kesesuaiannya. Nah, itu tadi sedikit terkait dengan penjelasannya. Nah, ini adalah ada kasus yang mau kita coba deliver.
kemarin juga sudah saya coba sampaikan kasus ini. Jadi sekarang tinggal untuk kalian presentasikan. Kemarin sudah ada kasusnya ini, tinggal dipresentasikan saja. Mungkin bisa di prepare grup yang selanjutnya, grupnya Jansen ya, nggak salah ya? Ya, terkait dengan kasusnya bisa untuk di prepare dulu di sini, sehingga nanti bisa coba kita diskusikan sesuai dengan hasil materi kita pada hari ini. Silakan untuk grupnya Jansen bisa untuk mulai presentasinya ya. Demikian video PDD UKT-PT ini saya sampaikan. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.